Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 240 qauluhu man asbata li nafsihi tawaddu'an bahwa al-mutakabbiru haqqan idh laisa at-tawaddu'u illa an rif'atin famata asbatta li nafsika tawaddu'an fa'anta al-mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa dirinya tawaddu, berarti ia sombong karena tawaddu. Berarti ia sombong karena tawaddu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Siapa yang merasa dirinya rendah hati, berarti ia sombong karena pengakuan diri sebagai orang yang tawadhu itu bersumber dari perasaan ketinggian kedudukan yang sebenarnya layak ia dapatkan namun ia rendahkan. Ketika kau merasa tinggi dan mulia serasa merasa bertawadhu, berarti kau benar-benar telah sombong. Sifat sombong ini tidak akan sirna darimu kecuali dengan adanya perasaan ketidakberartian. Misalnya dengan melihat kedudukan itu sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Qauluhu laisal mutawaddi'u alladhi idza tawaddo'a ra'a annahu fawqa ma sana'a. Walakinnal mutawaddi'a alladhi idza tawaddo'a ra'a annahu duna ma sana'a. Orang tawadhu, seseorang yang bertawadhu bukanlah orang yang ketika merendah ia melihat dirinya lebih mulia daripada yang diperbuat. Namun, tetapi orang yang tawadhu ialah orang yang melihat dirinya lebih rendah daripada yang diperbuat. Orang yang merendah hati bukanlah orang yang saat melakukan sikap tawadhu. Misalnya dengan duduk di barisan belakang suatu majelis, ia melihat dirinya lebih mulia daripada yang diperbuatnya. Atau merasa bahwa sebenarnya ia layak duduk di barisan depan majelis. Orang yang tawadhu ialah orang yang jika melakukan perbuatan tawadhu, misalnya dengan duduk di barisan belakang majelis, ia melihat bahwa dirinya lebih rendah daripada yang diperbuatnya dan merasa layak untuk duduk di barisan paling belakang. Walhasil atau kesimpulannya, seseorang yang tawadhu adalah orang yang tidak menyatakan bahwa dirinya tawadhu karena merasa hina dan tidak memiliki kemampuan dan kedudukan. Orang yang memiliki sifat tawadhu sejati, al-hakiki, adalah orang yang jika melakukan perbuatan-perbuatan tawadhu, ia tidak menetapkan sikap tawadhu bagi dirinya dan tidak mengaku tawadhu karena melihat dirinya lebih rendah daripada yang telah dilakukannya dalam rangka bersikap tawadhu itu. Sikap tawadhu seperti itulah buah dari syuhud yang diraihnya. Jika ia menetapkan dirinya tawadhu dan merasa lebih tinggi daripada yang telah diperbuatnya dalam rangka bersikap tawadhu itu, berarti ia sombong. Oleh sebab itu Asyibli berkata, siapa yang melihat dirinya mulia, ia bukan termasuk orang yang tawadhu. Di antara tanda seseorang bersifat tawadhu ialah ia tidak marah jika dicela atau diabaikan. Ia juga tidak benci jika dihina dan dituduh melakukan dosa besar. Ia tidak mau jika di mata manusia dianggap memiliki kedudukan dan kehormatan. Ia tidak ingin mendapat tempat di hati mereka. Jadi ini adalah tawadhu yang hakiki. Jadi ini tawadhu, pembahasan tawadhu di sini dengan dirinya sendiri nggih. Tidak ada hubungan dengan orang lain.
Jadi bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri, bagaimana kita memanajemen kolbu sendiri bahasanya, karena hubungannya mbek wong liya. Karena tadi buah dari syuhud tadi diterangkan lebih detail, at-tawaddu'u al-hakiki huwa makana nasyi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Tawaddu' yang sebenarnya bersumber dari syuhud atau menyaksikan keagungan Allah dan penampakan sifatnya. Sikap rendah hati sesungguhnya adalah sikap yang timbul setelah menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah serta tajalli atau penampakan sifat Allah. Keagungan Allah yang tampak di mata seorang hamba itu yang menuntutnya untuk selalu merendahkan diri karena bisa memadamkan gelora nafsu dan menyingkirkannya serta menggugurkan harapannya. Allah tidak menampakkan diri pada sesuatu kecuali membuat sesuatu itu tunduk dan merendah kepadanya, sehingga pohon kesombongan dan watak suka kekuasaannya akan patah dengannya. Jadi tawaduk yang hakiki itu yo muncul ataupun cukul yo tumbuh karena keagungan Allah, wis syuhud, wis tajalli bahasanya. Ada pula sikap tawaduk yang tidak hakiki, yaitu yang bersumber dari pandangan bahwa diri ini lemah dan serba kekurangan. Nah, ini memper-memper itu, wangel betakno. Tawaduk ini bukan rendah hati yang sesungguhnya, karena terkadang masih tercemari oleh sekeping kesombongan atau sikap ujub. Nanti merasa diri, merasa lemah. Oleh sebab itu Al-Junaid berkata, tawaddu menurut ahli tauhid bukanlah takabur. Al-Ghazali dikomentari, dijelaskan, bahasanya dijelaskan lagi oleh Al-Ghazali, mengomentari ucapan Al-Junaid dengan berkata, mungkin maksudnya seseorang yang bersikap rendah hati itu biasanya menganggap dirinya tinggi terlebih dahulu, baru kemudian merendahkannya. Berbeda dengan ahli tauhid. Sejak awal ia tidak tak menganggap dirinya tinggi dan bernilai sama sekali sehingga tak perlu merendahkannya lagi. Ini makolai Al-Junaid kali Imam Muhammad Al-Ghazali. Jadi kalau ahli tauhid yo positifnya yo wis dari awal wis gak perlu wis gak ono takabur, wis gak ono ujub, atau tidak ada apa bahasane rumongso, cara Jawane rumongso. Makanya Al-Junaid berkata tawaddu menurut ahli tauhid bukanlah takabur. Tapi ini ahli tauhid yang benar-benar tauhid, karena dari awal sudah tidak perlu merendahkannya lagi, tidak perlu merendahkan diri bahasanya. Karena dari awal mau mulai bahas tawaddu al-hakiki itu kan bersumber ataupun tumbuh karena syuhudi adhamatihi wa tajalli sifatihi. Karena tumbuh atau muncul karena telah menyaksikan keagungan Allah dan sudah melihat ataupun sudah ditampakkan sifat-sifatnya Allah. Kalau ahli tauhid bahasanya di sini ya arifin, kalau kita bahas berkali-kali di pembahasan berarti ya arifin. Lah mungkin Syekh Al-Ghazali menjelaskan mungkin maksudnya seseorang yang bersikap rendah hati itu biasanya yang menganggap dirinya tinggi terlebih dahulu, itu orang-orang biasa, bukan orang ahli tauhid. Orang yang rendah hati akan merasa diri dan perasaannya fana setelah melihat kebesaran Allah. Dalam Awarif Al-Ma'arif disebutkan seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat tawaddu kecuali saat terpancarnya cahaya musyahadah di hatinya.
Saat itu jiwanya akan melebur. Saat melebur akan tampaklah kejernihannya yang bebas dari kotoran sikap sombong dan ujub. Hanya disambung, kali qauluhu la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi. Yang membuatmu keluar dari sifat angkuh adalah penyaksianmu terhadap sifat agung Allah, sifat agung Tuhan. Tidak ada yang membuatmu keluar dari sifat-sifat burukmu, seperti sombong dan ujub, kecuali setelah kau menyaksikan sifat-sifat Allah, seperti kemuliaan dan keagungannya. Seseorang hamba tak bisa terbebas dari sifat-sifat dirinya, kecuali setelah ia menyaksikan sifat-sifat Tuhannya. Siapa yang melihat kesombongan Tuhannya, ia tak akan sombong lagi. Siapa yang melihat kekayaan Tuhannya, ia tidak akan merasa kaya lagi. Siapa yang melihat kuasanya, maha kuasanya Allah, ia tidak akan merasa memiliki kekuasaan dan kemampuan apa-apa. Dengan begitu, ia akan hidup dengan Tuhannya, bukan dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, siapa yang menyaksikan sifat-sifat Allah, tak ada lagi keangkuhan dalam diri. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Monggo ingkang kirang paham Rit pasal 241 paragraf kedua. Kesimpulannya, seorang yang tawadhu adalah orang yang tidak menyatakan bahwa dirinya tawadhu karena merasa hina dan tidak memiliki kemampuan dan kedudukan. Orang yang memiliki sifat tawadhu sejati adalah orang yang jika melakukan perbuatan-perbuatan tawadhu, ia tidak menetapkan sikap tawadhu bagi dirinya dan tidak mengaku tawadhu. Pemberian dan keterangan tidak mengaku tawadhu itu gambarannya harus dulu. Tidak mengaku tawadhu. lek wong biasa angel dit. Penak nyontohno lek pas dadi ustad di kampung dit. Dadi pas dadi ustad di kampung, kulinane dikon ngimami tahlil, dilalah teko kari. Terus longgo Ndik, jogo kan. Akhirnya dengan dia rumongso teko keri, akhirnya kan perasaan wah aku teko keri gak pantes lah longgo Ndik jeru. Kan itu sikap tawadhu. Sikap andap asor, ngarteni Jawane tawadhu iku andap asor. Nah, kalau dia bener-bener duwe rumangsa sing ngono iku mang pure, oh aku teko kari ya wis aku tak lungguh coba lungguh plek aman, gak masalah.
Berarti itu betul-betul tawadhu. Lah, kok duwe sak srit tai pemikiran, kak jane aku yo wayahe lungguh ndek jero sing nyekel mik ya ngono. Kok duwe sak srit tai pemikiran wah ilang tawadhuke ngono. Gambarane ngono. Piye Rit? Monggo lintune. Piye Gus? Sikap rendah hati sesungguhnya adalah sikap yang timbul setelah menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah serta penampakan sikap keagungan Allah yang tampak di mata seorang hamba yang menuntutnya untuk selalu merendahkan diri karena bisa mengatakan suara nafsu dan menyingkirkannya serta menunjukkan harapannya. Allah tidak menampakkan diri pada sesuatu kecuali membuat sesuatu itu tunduk dan berat kepadanya, sehingga pohon kesombongan dan kotak suka kekuasaannya akan patah dengannya. Ini tertuju pada siapa? Maksudnya? Kan mungkin di nah ini kan dibahasakan penampakan sifatnya pengeran dan kebesaran. Niki wujudkan sami-sami makhluk nopo tersebut. Pengertian paragraf. Gusti Allah nama makhluk ini. Berarti bukan satu makhluk dan makhluk bukan. Enggak. Yakni anna syuhuda adhamatillahi ta'ala wa tajalli sifatihi adal abdi. Jelas nih. Walladhi yujabu lahu wujudat tawaddu al hakiki di anna dalika walladhi yahmidun nafsi wa yudhibuha wa yubtilu amaniha fama tajallillahi ta'ala li syai'in illa khadu'an lahu fala yang qati'u minal qalbi syajaratul kibri wa hubbur syajaratul kibri wa hubbur riyasa illa bi ya lek wis di ketokno kebesaran Gusti Allah iku lho terus makhluk iso apa, wenang apa? Atau tadi sing tak contohno nang Farid tadi. Loh. Ya tanpa iki melehalkan statementnya Mas Bambang bolak-balik loh. Bahwa semua kudrat irodat itu dikersakno Gusti Allah. Tapi anane telat, anane lungguh buri,
Anane gak dikongkon ngimami ngono lah di Lauh Mahfuz wis dicatet kabeh. Cuma kan mengolah pikiran. Bahkan sapa Nabi Musa takon nang Mbah Adam iku lho, lha apa jenengan sing kok mangan buah khuldi Mbah Adam mong cara gak mangan buah khuldi lak gak mudhun nang donya kan ngono. Jawabane Adam simpel to lho, aku mangan buah khuldi iki ambek catetane dhisik catetane kan ngono. Mbok piye-piye yo calone aku mudhun ning donya. Ame yo ojo diri turun api ya awake dhewe. Wong nang Israil ae keplayu kok katene tiru-tiru. Jadi ini ngoten, berarti lebih tinggi lah, lebih hakiki lah, makanya kita bahasanya at-tawaddu al-hakiki kan. Jadi ya kita tawaduknya bukan ke makhluk ngoten. Makanya niku wow kok munduk-mundur romong sawak iki kan ngono. Berarti yo kaiku tawaduk. Malah sombong iku jenenge kan. Munduk-mundukmu iku hakikine kan kepengin diajeni ngono lho. Coba lek ambek arek cilik kan gak munduk-munduk blas. Nah, ini rangkanya, rangka at-tawaddu al-hakiki ini rangkanya rangka ibadah. Ojo dikadokno ambek sosial. Nek sosial ya dhewe-dhewe to, Pak. Ojo dicampur baur. Anakmu liwat ngarepmu gak amit ya keplaken. Kamu keplak keliru kon dadi bapak. Iku makhluk Gusti Allah Gus. Tapi anakmu makhluk Gusti Allah. Ini rangka at-tawaddu al-hakiki ini rangkanya rangka suluk, rangkanya rangka suluk. Karena di terakhir kan disebutkan la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasf. Alasane ngono. Tsumma adlala ma taqaddam biqolihi, kemudian ada alasan dari sesuatu yang telah disebutkan tadi dengan qauluhunya Imam Sapa As-Sakandari. Jadi tidak mungkin ayo juga ora bakal metu ing ora bakal ngetokake ing sira anil wasfi saking sifat ai an ausafi nafsika kal kibri wal ujubi. Sifat-sifat ujub dan takabur kita itu tidak akan bisa hilang illa syuhudul wasfi, kecuali kita sudah menyaksikan sifat-sifat Allah. Ai syuhudu sifati rabbika ka'azamatihi,
sifat-sifat Allah. Ini membahas tawaduk yang hakiki. Monggo lintune Cak Tris. Apa terus? Nopo ingkang tawaduk ingkang sebenarnya niku lepas saking merasa diri baik atau jelek. Iya. Tadi itu. Kalau melihat dari Oke. pasal yang terakhir tadi kan. Oke. Oke. Atau indikatornya atau barometernya kan tadi toh. Di lokno yo gelem gitu. Atau yo endingnya niku wau la yukhrijuka anil wasfi ila syuhudul wasf. Endingnya itu seperti itu. Lajeng terus piye ya tadi? Gini wow. Berarti ini kok yang tawaduk saat ini kok nggih sampun lepas saking merasa diri baik atau merasa diri rendah atau kan dosa lah ngoten-ngoten. Ya, makanya tadi tak pisah no, tak sekat. Ini rangkanya salik nggih, suluk nggih. Kalau sosial jangan ojo di ngai kaidah iki. Ya kudu ana pila-pilae, kudu ana unggah-ungguhe. Lek sosial model ngene presiden katik pas pampres, Pak. Wong wakil rakyat kok. Kok dorong bahas hak-hak murid, hak-hak guru, ya toh? Panjang, itu kan rangkanya rangka adabiah, rangka tata krama, rangka apa nih wow, taklim ta'alum. Kalau ini kan bahas suluk, bahas hakiki, makanya bahasanya hakiki. Menggolin tuh nih, Pak Pur. Yaitu yang sumber dari mana